Yes, Jesus is great. Kasih
adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan buat hidup kita. Mari sama-sama pagi ini dengan hati yang antusias kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kita katakan bahwa kita bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang sangat-sangat baik dalam hidup kita. Kasih-Nya sempurna bagi kita, kasih yang luar biasa.
kami bersyukur punya Allah yang sangat baik seperti Engkau. Saat pandemi seperti ini, apapun keadaan kami, Engkau tetap setia menopang kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih anugerah. Kalau kami ada sampai hari ini, kalau kami masih sehat sampai hari ini, itu hanya karena kemurahan-Mu saja. Itu karena hanya anugerah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam pertemuan ibadah kita. Masih tetap di rumah secara online. Dan saya percaya setelah kita mengerti tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus telah merevolusi ibadah dan penyembahan kita, maka kita semakin yakin bahwa di rumah kita masing-masing pun Tuhan hadir. Dan hadiratnya bisa kita rasakan. Mujizat bisa terjadi di tempat di mana saudara berada saat ini juga. Karena itu sebelum kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami. Untuk kami boleh mengadakan pertemuan ibadah di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga. Kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Karena itu urapi hamba-Mu supaya diberikan hikmat, marifat, kuat dan kuasa untuk mengungkapkan kebenaran firman-Mu. Kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Demikian kami semua yang ada di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing saat ini. Berikan kami hikmat supaya kami mengerti dan kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan amin.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seri khotbah kita masih kekristenan yang sejati. Dan tema khotbah minggu ini adalah 3 tanda utama kekristenan yang sejati. Saudara, mengapa keautentikan atau keaslian ini perlu kita ketahui bersama? Karena ini sangat penting, sangat vital buat setiap kita sebagai pengikut Yesus. Sebab kita tahu di dunia ini banyak yang palsu Bapak Ibu. Apa saja dipalsu. Apalagi kalau itu sudah menjadi tren. Segala sesuatu yang sangat penting, berharga, berarti, ya selalu akan ada yang imitasi. Demikian dengan orang-orang Kristen, para pengikut Yesus. Nah, Tuhan telah menubuatkan bahwa sepeninggal dia ke surga maka akan banyak datang nabi-nabi palsu yang akan memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Kalau ada nabi palsu, pasti ada pengikut yang palsu. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan ada Yesus yang lain, dikatakan. Ya, ada roh yang lain, ada Injil yang lain. Artinya yang bukan asli. Karena itu perlu kita mempelajari Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau ada nabi palsu, ada Yesus yang palsu, roh yang palsu, Injil yang palsu, maka ada pengikut Tuhan yang palsu. Sekali lagi, di dunia ini banyak barang palsu. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa mendapatkan barang yang palsu. Contoh, ini ada 2 jam mereknya sama, Rolex. Tapi saudara, satunya palsu, satunya asli. Nah, saudara bisa lihat sekilas nampak sama, bahkan sulit untuk dibedakan. Namun kalau kita tahu barang yang asli, maka tidak sulit untuk mengetahui manakah barang yang palsu. Nah, kalau kita melihat jam Rolex, yang asli itu detail pembuatannya begitu presisi, begitu sempurna, sangat halus dengan proses atau presisi yang akurat. Sedangkan Rolex palsu terlihat agak kasar. Tapi kalau kita nggak detail melihatnya dengan kaca pembesar, sulit kalau hanya sekilas. Ya, berikutnya Rolex asli itu selalu bobotnya lebih berat karena dibuat secara eksklusif dari bahan terbaik tanpa pemotongan sudut dalam proses produksinya. Nah, jam tangan palsu atau Rolex palsu akan terasa lebih ringan, lebih tipis. Konstruksinya lebih murah Bapak Ibu. Nah, saudara tahukah jam Rolex yang termahal itu terjual lebih kurang 247, hampir 250 miliar. Yang diberi nama Paul Newman's Daytona. Itu Rolex yang termahal yang pernah ada Bapak Ibu. Ya, dan saudara perlu ketahui bahwa jam Rolex ini paling banyak yang palsu. Nah, demikian kalau kita bicara tentang ciri-ciri Kristen yang sejati, ya, kita mesti tahu, ya, apa saja, ya, ciri-ciri atau tanda-tanda seorang pengikut Kristen yang sejati. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan membaca dulu di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 18. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, dari buah inilah kita bisa memastikan bahwa kita adalah seorang Kristen yang sejati. Sehingga demikian kita memiliki kepastian akan keselamatan.
Dari buahnya kamu akan tahu, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Demikian pula dengan kekristenan Bapak Ibu. Jadi jika seseorang menjadi pengikut Kristus ya, lalu dia mau dibaptis, bahkan dia berganti nama, katakan dia dulu namanya Markus, ya Markun lalu dirubah menjadi Markus, KTP-nya diubah menjadi Kristen, lalu dia mulai aktif bergereja, membaca Alkitab. Itu masih belum bisa membuktikan bahwa orang tersebut adalah seorang Kristen yang sejati. Sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, ia mengeluarkan buah yang dapat dirasakan atau dilihat orang lain. Ini ada dua gambar pohon kan. Pohonnya sama seperti mangga. Tetapi ketika pohon mangga itu tidak berbuah, sulit untuk bisa membuktikan benar-benar apakah ini pohon mangga atau bukan. Karena tidak ada buahnya. Tetapi ketika buahnya itu keluar, yes ini pohon mangga. Demikian orang Kristen Bapak Ibu. Sebelum dia mengeluarkan buah, kita tidak bisa mengatakan dia ini Kristen sejati. Baru kalau buah itu ada dalam kehidupannya, maka kita bisa mengatakan bahwa seseorang adalah seorang pengikut Kristus yang sejati. Nah, ada 3 tanda. Ya, ada 3 tanda ya orang Kristen yang sejati. 3 tanda yang utama. Ada banyak tanda yang lain, tetapi kita mau fokus kepada 3 tanda yang utama dari seorang pengikut Kristus yang sejati. Yang pertama Bapak Ibu, mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara, ini tanda yang pertama. Seorang Kristen yang sejati, ia pasti saudara memiliki kasih ilahi atau kasih agape. Karena kasih ini dicurahkan oleh Roh Kudus yang menjadi materai bagi setiap orang yang percaya, dibaptis dan dilahirkan kembali. Roh itu dicurahkan di dalam hati setiap orang yang percaya atau setiap orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh, oleh air dan Roh. Maka tanda yang pertama, dia pasti memiliki kasih yang agape. Ini tanda yang pertama Bapak Ibu. Karena itu Rasul Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi orang bisa berkata bahwa aku ini sudah ada di dalam terang. Aku sudah menjadi orang Kristen yang sejati. Tetapi kalau di hatinya dia masih membenci saudaranya, sesungguhnya itu buah yang membuktikan bahwa dia atau orang tersebut masih hidup dalam kegelapan. Jelas. Ayat 10 dikatakan barang siapa mengasihi saudaranya, perhatikan di sini. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan, tidak ada dusta. Ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu berapa lama saudara dan rekan-rekan yang lain sudah menjadi pengikut Kristus. Tetapi sekali lagi semua kegiatan atau aktivitas rohani kita di gereja sebelum ada COVID, ya itu belum bisa membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati. Sampai kalau di hati kita ada kasih ilahi. Dan tanda kita memiliki kasih ilahi, kita tidak mampu untuk membenci saudara kita sendiri. Ya. Dan ini jelas firman Tuhan yang gamblang dan mudah untuk dimengerti, saudara. Jadi sebetulnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini yang paling utama untuk memulihkan atau untuk memberikan anugerahnya, berkatnya yang terbesar, yaitu kasih ilahi ini.
Sebab sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak memiliki kasih ilahi lagi. Kasih ilahi itu pergi bersama dengan roh yang mati karena dosa. Nah, apa atau kasih apa yang dihidupi oleh manusia yang jatuh dalam dosa? Dia hanya kasih eros, kasih hawa nafsu, kasih yang egois, mungkin kasih storge atau paling tinggi kasih filio. Tapi tidak seorang pun yang memiliki kasih agape itu. Nah, Kristus datang untuk menggenapkan hukum Taurat itu. Untuk mengembalikan manusia seutuhnya sehingga saudara dan saya bisa menjadi manusia ilahi. Karena kasih yang ilahi itu ada pada kita oleh karena Roh Kudusnya yang ada di dalam kita. Jadi sekali lagi bukti atau tanda pertama seorang Kristen yang sejati, ia pasti memiliki kasih yang agape. Sehingga dia bisa mengasihi Allah itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatannya. Dan bisa mengasihi sesama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Tanpa kasih agape tidak mungkin seseorang bisa melakukan hukum Taurat. Karena itu dikatakan bahwa kasih ini penggenapan daripada hukum Taurat. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama Bapak Ibu. Perhatikan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Perhatikan ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Saudara, ini penting. Pada kedua hukum inilah, hukum kasih inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Saudara, ini yang perlu sungguh-sungguh kita renungkan. Bahwa kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara, perhatikan ini. Tanpa kita memiliki kasih ilahi atau kasih agape, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum-hukum Taurat atau hukum agama. Tidak mungkin Bapak Ibu. Ya. Roma 13 ayat 8 sampai 10. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul di dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi jelas Bapak Ibu, kita ini nggak boleh berhutang apapun kecuali hutang kasih. Karena itu kita harus melakukan kasih kepada setiap orang. Nah, setiap orang yang mengasihi sesamanya dengan tulus, dengan kasih ilahi yang tanpa syarat itu, sebetulnya dia sudah melakukan semua hukum-hukum Allah. Jadi kalau kita melakukan kasih kepada sesama, kita sudah sempurna dalam melakukan hukum agama. Nah, ini kunci Bapak Ibu. Kunci. Ya, bahwa hukum agama itu baik. Hukum agama itu benar. Tapi masalahnya kita nggak punya kasih. Sehingga sulit untuk kita bisa melakukannya. Tetapi Kristus datang untuk memberikan kasih-Nya kembali. Melalui Roh Kudus. Sehingga saudara dan saya bisa mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi sesama, dengan kata lain kita tidak berbuat jahat, karena kasih itu tidak bisa berbuat jahat. Bukankah itu sudah menggenapkan seluruh hukum-hukum agama? Nah, bayangkan sekarang orang yang beragama tanpa kasih ilahi. Oh, mereka bisa tetap sembahyang dengan penuh kebencian. Mereka bisa tetap berdoa dengan segala kemunafikan.
Ya tidak salah mereka karena mereka tidak memiliki kasih ilahi. Agama tidak bisa memberikan kasih ilahi Bapak Ibu. Kalau agama bisa memberikan kasih ilahi, Kristus nggak perlu datang. Roh Kudus nggak perlu hadir dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu dilahirkan kembali. Karena Taurat itu sudah ada ribuan tahun sebelum Kristus hadir. Jadi Bapak Ibu, ini tanda yang pertama yang mesti ada dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Kita memiliki kasih ilahi sehingga kita bisa mengasihi Allah Bapa Surgawi dengan segenap hati dan mengasihi sesama siapapun dia tanpa memandang lagi sara. Karena Allah tidak pernah membedakan orang melalui warna kulit, suku dan agamanya. Itu kasih Allah. Jadi kalau saudara masih memandang orang lain, saudara belum diselamatkan. Bapak Ibu, yang kedua, tanda yang kedua seorang Kristen yang sejati adalah mengampuni setiap orang, terutama yang bersalah kepadanya. Dia tidak lagi ada kebencian kepada siapapun. Ya. Tanda yang kedua Bapak Ibu yang selalu berkaitan dengan tanda yang pertama yaitu kasih agape. Tanda yang kedua adalah dia selalu bisa untuk mengampuni setiap orang. Nah, apakah Bapak Ibu selama ini masih bisa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada saudara? Mungkin ada pertanyaan, sampai kapan Pak saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Sampai selama-lamanya. Seperti Tuhan tidak ada batasnya untuk mengampuni saudara dan setiap kali saudara bersalah, setiap kali juga Allah mengampuni kita tanpa batas. Mengapa kita harus membatasi orang yang bersalah kepada kita? Saudara, di dalam kasih itu tidak ada batas. Karena itu tanda yang kedua daripada kekristenan yang sejati, dia akan mampu bahkan bisa untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepadanya. Yesus mengajarkan untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Itu berarti untuk selama-lamanya, selama masih ada orang yang bersalah kepada kita, kita akan dimampukan untuk terus bisa mengampuni. Bukankah Tuhan mengampuni kita ketika kita belum bertobat? Itulah kasih yang ajaib Bapak Ibu. Itulah kasih yang ilahi. Jadi kita bisa mengampuni siapapun. Sekarang cek Bapak Ibu, di tengah kondisi COVID-19 ini, di mana dikatakan KDRT meningkat. Ya, ada banyak orang emosinya menjadi tinggi. Karena ada banyak faktor yang membuat itu terjadi. Saudara, cek hati saudara. Apakah saudara masih membenci pasangan saudara? Karena dia tidak seperti yang kau inginkan. Dia selalu menyakiti hatimu, mengecewakan hatimu. Orang tua yang tidak bisa mengampuni ayahnya, atau anak yang tidak bisa mengampuni ayahnya, orang tua yang tidak bisa mengampuni anak-anaknya, dan seterusnya Bapak Ibu. Orang Kristen yang sejati selalu bisa untuk mengampuni setiap orang yang bersalah. Karena kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa pun tidak akan mengampuni. Apa yang kita ukurkan, apa yang kita lakukan itu diukurkan juga kepada kita. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau saudara menjadi orang Kristen yang setiap hari aktif dalam pelayanan, katakanlah demikian. Tapi saudara tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Mungkinkah saudara itu Kristen yang sejati? No. Bapak Ibu, ini hal yang paling penting yang perlu kita renungkan bersama. Mari bereskan Bapak Ibu. Untuk mati itu sekarang begitu mudah Bapak Ibu. Ya, untuk mati itu begitu mudah sekali lagi. Ya, sekalipun orang itu sehat, tidak ada jaminan besok kita masih bisa melihat hari yang baru. Tetapi kalau saudara tidak
menyimpan kebencian, saudara aman. Kapanpun Tuhan panggil kita akan siap. Karena kita sudah diselamatkan sementara kita masih hidup di bumi ini. Mengapa kita begitu yakin bahwa kita sudah diselamatkan? Karena yang pertama, kita memiliki kasih ilahi. Kasih yang agape. Kasih yang tidak berbuat jahat kepada sesama. Yang kedua, kita bisa mengampuni setiap orang yang bersalah, siapapun mereka, sebesar apapun kesalahannya. Saya yakin Bapak Ibu, dibandingkan dengan kesalahan kita kepada Tuhan, jauh lebih besar kesalahan kita kepada Tuhan. Tapi kalau kesalahan kita yang besar pun Tuhan ampuni, tidak pernah diperhitungkan. Mengapa kita tidak bisa mengampuni saudara kita yang bersalah? Mari kita lakukan ini Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, tanda yang ketiga, seorang Kristen yang sejati, dia akan memberkati orang lain atau memberkati sesama. Dengan kata lain, orang Kristen yang sejati pasti menjadi berkat atau memberi manfaat dimanapun ia berada, kapanpun dia ada. Kalau tidak, ia bukan seorang Kristen yang sejati. Rasul Petrus menulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, menjadi berkat bagi sesama itu dimulai dari perkataan kita. Kalau saudara menjadi Kristen, saya menjadi Kristen tapi sering berdusta, caci maki, perkataan kotor, licin, licik, fitnah, gosip, kata-kata yang tidak memberkati, maka perlu diragukan kekristenan kita Bapak Ibu. Seorang Kristen yang sejati, sekalipun ia dicaci maki, dia tidak akan membalas dengan caci maki. Itu buah Bapak Ibu. Itu tidak bisa dibuat-buat. Karena ketika seseorang direndahkan, seseorang itu dicaci maki, pasti itu dia tidak terima Bapak Ibu. Emosinya itu akan meninggi. Maka kita lihat aja apa yang keluar dari mulutnya. Kalau dia membalas dengan caci maki, dia tidak menjadi berkat Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk menjadi berkat Bapak Ibu. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan itulah orang Kristen yang sejati. Di tengah segala situasi dan kondisi apapun, dia akan selalu menjadi berkat. Karena memang kita sudah diberkati dan kita dipanggil untuk menjadi berkat. Terutama di saat-saat yang sulit seperti ini, seharusnya saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus harus jadi berkat. Dimanapun kita berada, di lingkungan kita ada, di kos, di kampung, di mana-mana kita harus jadi berkat, bukan jadi batu sandungan lagi. Dan menjadi berkat dimulai dari perkataan kita yang benar, perkataan kita yang baik, perkataan kita yang menguatkan, perkataan kita yang mencerahkan, tulisan kita di medsos. Harus tulisan-tulisan yang memberkati, tulisan-tulisan yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu buah Bapak Ibu yang bisa dibaca oleh semua orang. Ya. Bahkan saat ini sekali lagi, kita perlu menjadi berkat lewat perkataan kita. Amsal 16 ayat 24. Perhatikan di sini. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara, madu itu mahal. Ratusan ribu sampai jutaan. Tapi saudara bisa menjadi madu, dan madu itu menyehatkan, madu itu menguatkan. Ketika perkataan saudara adalah kebenaran, perkataan saudara adalah kasih, perkataan saudara itu menguatkan, menasehati, bukan menjatuhkan, menghakimi, no. Maka saudara sudah menjadi berkat lewat perkataan. Menjadi berkat juga lewat perbuatan. Kita mesti rajin untuk berbuat kebaikan.
Di mana saja, kapan saja. Kepada siapa saja. Nah, kalau tidak ada dorongan untuk berbuat baik, maaf Bapak Ibu, jangan-jangan kita belum diselamatkan. Karena kita belum menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kalau kita lihat perjalanan Kristus, dia selalu mudah untuk berbelas kasih. Dia selalu mudah untuk bermurah hati. Itu yang dipertontonkan dari seluruh kehidupan Kristus ketika dia menjadi manusia di muka bumi ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga bisa menjadi berkat? Di dalam keluarga kita, bayangkan indah enggak kalau seorang suami berkata manis kepada pasangannya, kepada istrinya. Demikian sebaliknya, istrinya berkata santun, berkata manis, berkata kebenaran kepada suaminya, enggak cerewet. Waduh, indahnya bagaimana sebuah rumah tangga ketika anak-anak berbicara dengan manis kepada orang tuanya. Dan orang tua juga berkata-kata yang baik kepada anak-anaknya. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu artinya kita menjadi berkat. Kita tidak malas, kita rajin berbuat baik. Ya, kalau ada yang kotor kita bersihkan. Kita nggak cuma menunjuk, tapi kita sendiri yang melakukannya. Karena gini loh, kesempatan untuk berbuat baik itu pendek Bapak Ibu. Karena itu selama kita masih diberikan hidup, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Mari kita rajin-rajin berbuat baik. Karena apa? Perbuatan baik itu mempermuliakan nama Tuhan. Saya sering, misalnya di rumah ya, kalau ada Gojek itu datang sambil nunggu, saya kasih segelas air. Kenapa? Ya saya merasakan dia pasti kepanasan kan. Dia sudah terima kasih padahal air. Yang kadang-kala sering kita buang-buang gitu kan. Kita kan lihat kan minum sedikit lalu dibuang. Tapi bagi orang yang haus, segelas air putih itu sungguh menyejukkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 tanda ini harus ada dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen yang sejati. Yaitu sekali lagi mengasihi Tuhan dan sesama, mengampuni setiap orang yang bersalah, dan memberkati sesama. Itulah yang dilakukan oleh Kristus sepanjang hidup pelayanannya di muka bumi. Dan seharusnya itu juga yang kita harus lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Biarlah ini menjadi ungkapan doa kita. Kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan raga. Dan mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Haleluya. Amin. Aku mengasihi segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi dengan lebih sungguh mengasihi Engkau segenap jiwaku.
Sungguh kami bersyukur karena oleh Roh Kudus Engkau telah mencurahkan kasih-Mu untuk tinggal dan hidup di dalam kami. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal, budi, kekuatan, dan mengasihi sesama sebagaimana Engkau mengasihi kami. Lihatlah hidup kami ya Tuhan. Bila kami boleh mengeluarkan buah kasih ilahi ini dan mempermuliakan nama-Mu. Kami hidup di dalam kasih yang sejati. Dan kami bisa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami ada. Terutama di saat-saat yang sulit seperti ini. Biarlah buah di dalam kehidupan kami semakin manis, semakin matang, dan itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Ampuni kami dari segala hal yang tidak berkenan. Kuduskan dan sucikan kami dengan kuasa Roh Kudus dan firman-Mu. Kami sungguh mau menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Orang-orang Kristen yang menjadi seperti Kristus. Sampai kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu. Berkati setiap kami, sidang jemaat dan setiap orang yang mendengar kebenaran ini. Sungguh kami adalah orang-orang yang berbahagia oleh karena kasih-Mu yang ajaib itu ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan berdoa, memohon berkat kasih dan anugerah bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah, berkati bangsa kami, berkati Bapak Presiden kami, dan seluruh pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah. Berkati TNI dan Polri, berkati para medis, berkati seluruh masyarakat, baik yang ada di Pulau Bali di mana kami tinggal, maupun di seluruh pelosok Indonesia. Biarlah setiap kami boleh hidup di dalam kasih-Mu, mengenal Engkau dan hidup di dalam kasih. Jauhkan kami senantiasa dari segala tipu daya dosa, dari segala kejahatan, dari segala kecelakaan, dari segala sakit penyakit. Dan bila kasih karunia-Mu memagari kami seperti perisai, dimanapun kami berada, kami akan menjadi berkat, mulai dari keluarga kami, tetangga, sampai kepada lingkungan di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala berkat surgawi yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh tim yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Baik worship leader, singer, tim musik, penata LCD, dan semua yang terlibat di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati. Seluruh sidang jemaat diberkati. Terima kasih Bapa. Mari angkat tanganmu ke surga, arahkan hatimu kepada Bapa, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita yang sejati, hikmat roh takut akan Allah, iman, pengharapan, dan kasih yang agape. Diberkatilah engkau di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hari ini esok sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali.
bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, semua kita yang sudah diberkati katakan amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Amin.